Halo, penyimak dongeng laras nih, Rahayu. Kali ini saya akan berdongeng tentang budaya Nusantara yang dijajah dengan manis oleh budaya asing. Dimulai dari masuknya agama Islam di Nusantara dan disebarkan oleh para wali-wali, dan yang jadi favorit saya itu dari wali Sunan Kalijaga di antara semua wali. Agama Islam masuk untuk memperbaiki budaya, untuk menyempurnakan budaya. Maka dari itu Sunan Kalijaga dalam penyebarannya pun memakai adat Jawa, adat asli Nusantara kita bagi orang Jawa. Karena tren saat itu memang marak seperti itu, dan Sunan Kalijaga pun menyadari bahwa budaya asing tidak hanya dari Islam masuk ke Nusantara itu, tidak hanya Islam, banyak yang ingin bercokol di Nusantara ini. Dengan kecerdasan Sunan Kalijaga, karena semua ini sudah tercantum dan sudah teramalkan, akhirnya Sunan Kalijaga pun menjaga sekuat tenaga melalui dengan agama Islam, dengan tidak menghilangkan marwah dari negeri ini. Sederek, pengetahuan para cerdas, para luweh, para waskita tempo dulu itu keteguhannya adalah lentur. Bukan berarti lentur yang mudah terpengaruh, bukan. Akhirnya untuk menjaga budaya Nusantara yang pasti akan terjajah-jajah, juga mengugemi sumpah dari Ki Lurah Semar. Akhirnya dibuatlah kesepakatan di antara penjaga Nusantara semua, tidak hanya para wali, tapi dipandegani oleh Sunan Kalijaga, membentuk satu circle yang tidak kentara, tidak dicurigai. Akhirnya jegur Sunan Kalijaga untuk menyelamatkan budaya Jawa, akhirnya masuk juga ke agama Islam, dan tidak bisa dihindarinya agar Prabu Brawijaya V pun akhirnya berubah pandangan dalam omongan Sabdo Palon. Akhirnya bersama Sabdo Palon juga diamanatkan ke salah satu keturunan Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Entah bagaimana prosesnya, akhirnya persatuan agar tidak mengorbankan alam ini dengan mengubur, mungkin dengan bantuan letusan gunung dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya, terkuburlah Nusantara ini yang menjadi situs-situs atau menjadi bukti sejarah, dikubur, tidak bisa digali lagi, juga dengan kekuatan goib dan sebagainya, entahlah itu. Akhirnya kerajaan Majapahit, situs Gunung Padang, semacam itu yang ada di Nusantara, tidak hanya Jawa, tapi budaya asli milik Nusantara dikubur melalui gelombang-gelombang laut dan letusan gunung
entah bagaimana akhirnya terkubur. Ya, sekarang saat akan kemunculan Satrio Piningit, karena yang akan membuka kunci dari dimensi yang sudah ditutup oleh pandegaannya Sunan Kalijaga menika beserta amanat dari Eyang Sabdo Palon menika akhirnya akan terungkap, terbuka kuncinya untuk membuka segel-segel atau membuka dimensi yang telah ditutupi kabut menika. Banyak sekali yang ingin masuk ke Nusantara. Contohnya piramid yang di Gunung Padang itu kan berupa piramid. Di daerah Mesir sana sebenarnya itu lebih tua di sini, saudara. Di Nusantara mereka tuh belajar dari Nusantara kita dan dijadikan di sana seakan-akan pokoknya itu dari sana. Padahal tidak, saudara. Sebenarnya para benua lain itu mengetahui bahwa ada ilmu yang sangat sakti dan kesaktian orang-orang leluhur Nusantara ini diklaim mereka dan dijadikan sejak zaman dahulu kala itu menjadi budaya mereka. Pusatnya kebudayaan, ilmu tertua itu ya di Jawa, di Nusantara ini, sederek. Jadi sebagaimana mungkin pihak luar yang sudah mulai melirik ke negeri kita ini, akhirnya melalui orang dalam menggerus, atau istilahnya menggerus dari dalam. Seperti itu, nggak tahu pokoknya istilah gimana prosesnya. Setahu peradaban tertua itu ada di negeri kita Nusantara. Dan diselamatkan budaya atau ilmu Jawa dan dari Nusantara segala kekayaan loh gemah ripahnya itu diselamatkan dari tangan-tangan penjajah, tidak terampok, tidak terampas, makanya terkubur. Dimulai itu dari Mojokerto, lihat itu semua terungkap. Dan makam-makam palsu Habib Ba'alawi itu semuanya terbongkar. Pelan-pelan, sedikit-sedikit akhirnya terbuka semua. Nanti akan muncul candi-candi kerajaan Majapahit yang begitu besar. Yang kebesarannya itu ditemukan dari Mojokerto bisa sampai Jombang bentengnya itu, sederek. Nanti setelah ada gempa, letusan gunung akan memunculkan entah bagaimana akhirnya dimunculkannya bersamaan dengan munculnya Sang Satrio Piningit yang kita tunggu itu. Bagi yang tidak menunggu Satrio Piningit, silahkan. Para penyinyir, para itu silahkan. Tapi jangan ganggu kami yang membanggakan budaya leluhur. Nggih, boleh Anda tidak mendukung, tapi jangan mengganggu, nggih. Diminta dengan sangat. Tapi kalau memang Anda ingin menyinyiri, ya monggo, silahkan. Karena di Jawa ini, di Nusantara ini dikenal adanya karma. Karma itu tidak pandang bulu, siapapun akan terkena dari tandurane dhewe, nggih. Kalau tidak takut karma ya silahkan. Saya hanya mengingatkan, kalau mau yang daki-daki dan sok tahu menggurui saya menolaknya. Ya nggih. Saya menolak diceramai. Saya menolak didikte. Dan saya menolak diatur-atur. Mangertos, berbijaksanalah dalam berkomentar. Mugi rahayu pinaringan slamet.